Betapa sombongnya, banyak sekte kuno terbakar amarah, tapi mereka tidak keberatan. Bagaimana ini, Dokter Damar terkenal? Bahkan jika Dokter Damar bukan lawan Kaisar Racun, itu bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Gongsun Dahuang menyaksikan dalam diam. Kehidupan pertama cukup menyaksikan, ternyata orang ini bukan Damar, tapi kenapa dia memakai pakaian Damar? Pada akhirnya Shuking dan Zhang Ya bingung. Namun Zhang Ya sangat bersemangat karena adegan seperti itu adalah adegan panas yang telah menantikan sejak lama. Dia bergegas untuk merekam. Dia percaya bahwa jika ini diserahkan itu pasti akan menjadi berita besar. Akhirnya ini perjalanan yang berharga. Zhang Ya merenung dalam hatinya. Hehe, mengabaikan kipas beracunku menarik. Sepertinya aku bisa yakin bahwa masalah Dewa Yawang itu benar. Kamu memiliki kekuatan seperti itu. Kamu memiliki modal untuk memindahkan desa Yawang, tapi apa? Tapi jika kamu hanya memiliki cara ini, jelas tidak mungkin untuk menghancurkan desa Yawang. Ini adalah fantasi untuk mengalahkanku. Xiao Kai Peng minum dengan rendah dan menyerang lagi. Dia melambaikan telapak tangannya dan menampar Xiao Damar. Kecepatan seperti kilat dan momentumnya lebih seperti guntur. Orang-orang di sekitar hanya melihat Xiao Kai Peng melepaskan ribuan jejak telapak tangan seperti jaring besar menutupi Xiao Damar. Damar juga melepaskan kedua telapak tangannya, berniat untuk melawan. Ada perbedaan mendasar antara Xiao Kai Peng dan orang-orang dari desa Yawang. Pertama-tama, dia bukan seorang dokter. Dia hanya ahli racun. Dia tidak pandai obat, dia pandai racun. Bagus dalam seni bela diri. Karena dia pandai bela diri, tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di desa Yawang. Pertempuran pertama, beng-beng, Damar memukul beberapa telapak tangan di tubuhnya, dan tubuhnya biru dan ungu, jelas diracuni. Dan kekuatan racun ini benar-benar berbeda dari desa Yawang. Itu lebih ganas, lebih mendominasi, dan langsung menuju garis hidup. Berniat untuk memotong kehidupan Damar dan membunuhnya di tempat. Damar buru-buru mendesak jarum untuk melindungi garis hidupnya. Xiao Kai Peng mengambil keuntungan dari momentum dan meninju Damar lagi. Dong dong dong, suara teredam. Pukulan ini tidak beracun, tetapi pukulan ini cukup kuat untuk menembus tangki. Damar melemparkan tinjunya dan mundur lagi dan lagi. Darah di tubuhnya melonjak, hampir memuntahkan darah. Wow, tempat itu mendidih. Semua orang bisa melihat bahwa Dr. Damar tidak tahan lagi. Dalam hal seni bela diri, Damar menderita kerugian besar. Dokter Damar, sepertinya itu bukan saya, tetapi Anda. Saya pikir Anda sangat mampu. Tetapi sekarang sepertinya Anda hanya bisa bersulam. Anda mungkin pandai menyelamatkan orang dan menyembuhkan penyakit, tetapi ini adalah teknik pembunuhan. Kamu jauh lebih rendah dariku. Dokter Ilahi Lin, kamu berlutut dan memohon belas kasihan, bisakah aku tidak membunuhmu? Bagaimana menurutmu? Xiao Kai Peng bertanya sambil tersenyum. Ini hanya pertarungan dan hasilnya masih belum diputuskan. Apakah terlalu dini untuk mengatakan ini? Damar menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Kamu tidak bisa menangis tanpa melihat peti mati. Xiao Kai Peng mendengus dingin, melangkah lagi dan bergegas lagi. Kali ini dia berniat untuk memegang tangannya dan tangannya langsung bergetar. Ledakan. Tangan kiri dan kanan benar-benar mengibaskan banyak debu. Debu di tangan kiri sangat hitam dan debu di tangan kanan sangat putih. Dan debu berputar-putar di sekitar lengannya seperti api. Dokter Damar, biarkan Anda melihat tinju racun yin yang saya. Xiao Kai Peng berteriak, lengannya terentang, tinjunya seperti naga dan dia meraung untuk membunuh. Damar segera mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Pukulan pertama mengenai lengan dan buruk racun segera meledak dan mengalir ke Damar. Dalam sekejap, sensasi yang tak terhitung jumlahnya seperti jarum ditusuk dan semut menggerogoti. Damar menanggung ini dan terus melawan. Pukulan kedua, ledakan, debu mekar lagi. Pada saat ini, Damar menderita mati rasa dan nyeri seperti kram.
Cukup tak tertahankan, tapi itu tidak cukup. Xiao Kaipeng terus melambaikan tangannya, bubuk beracun di lengannya juga terus berputar menuangkannya ke Damar. Setelah pukulan akan memberi Damar rasa sakit yang berbeda. Setelah serangkaian pukulan, Damar melangkah mundur lagi dan lagi, tubuhnya bergetar dan dia hampir tidak bisa berdiri diam. Sedangkan badai Kaisar Racun benar-benar mencekik. Ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Kaisar Racun berhenti menyerang dan membunuh. Pada saat ini, Damar telah diselimuti oleh sejumlah besar bubuk beracun. Tanah di bawah kakinya meleleh dan semua makhluk di sekitarnya terbunuh oleh bubuk racun. Orang-orang di sekitar mereka mundur seperti orang gila karena takut mencium sedikit debu bubuk beracun. Setelah orang-orang hampir mundur, lihat Damar lagi. Tetapi dia menemukan bahwa dia sedang memegang batu besar dengan satu tangan sambil bernapas dengan keras. Damar kalah, seseorang berkata. Orang-orang mengangguk dalam diam. Dalam situasi ini, Damar jelas bukan lawan. Situasinya benar-benar sepihak. Dokter Damar dipenuhi memar di sekujur tubuhnya. Tetapi Xiao Kaipeng, Kaisar Racun, sama sekali tidak terluka dan situasi pertempuran sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Kaipeng. Kaipeng, ambil buku rahasianya. Buku rahasia itu penting. Aku tidak peduli dengan kematian orang ini. Pada saat ini, Gongsun Dahuang di sini berbicara dengan ringan. Ini baik, Xiao Kaipeng mengangguk dan segera melompat ke Damar. Kali ini telapak tangannya semuanya menabrak dahi Damar seperti slam dunk. Tapi kali ini dia tidak melakukan dong di keranjang. Tapi kepala Damar berdiri di sana. Dia ingin membunuh Damar dan terus berburu harta karun. Tapi ketika telapak tangan Xiao Kaipeng hancur, menepuk dua suara renyah keluar. Kemudian saya melihat bahwa dua tamparan yang jatuh membeku di udara secara paksa. Sekilas itu adalah tangan Damar menggenggam pergelangan tangan Xiao Kaipeng. Serangan blokir, kekuatan diblokir oleh Damar. Tidak peduli seberapa keras Xiao Kaipeng mencoba, dia tidak bisa membiarkan telapak tangannya menebang. Ada keributan di sekitar. Pengadilan kematian. Xiao Kaipeng mendengus dingin, menggoyangkan kedua tangannya, melepaskan dengan terampil menekan Damar. Dan pada saat yang sama menendang perut Damar dengan tendangan. Semua tindakan selesai dalam sekejap dan tidak mungkin orang bereaksi sama sekali. Tapi serangan Xiao Kaipeng jauh dari ini. Ketika lengannya menekan Damar untuk menyerang Damar dengan satu kaki, tubuhnya mengeluarkan debu biru yang lebih padat dan menakutkan. Debu itu seperti tangan menutupi Xiao Lian. Pada saat itu, banyak daging di tubuh Damar mulai layu, otot-otot mulai atrofi, pipi cekung dan tulang pipi menonjol. Apa dunia berubah dalam keadaan seperti itu? Bahkan jika Damar bisa bereaksi dan menangkis serangan Xiao Kaipeng, dia mungkin tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Dokter Damar kalah. Raja Racun layak menjadi Raja Racun. Racun tangan ini benar-benar mengejutkan. Orang-orang gemetar. Hanya ketika serangan terus-menerus dan mencekik Xiao Kaipeng baru saja mendarat di Damar. Dia melihat jari-jari Damar melewati beberapa tanda salju. Dan beberapa jarum perak menusuk punggung tangan Damar. Kemudian dia melihat bahwa pembuluh darah di lengan Damar tiba-tiba menjadi sangat jelas. Tubuhnya yang baru saja menjadi layu dan kurus tiba-tiba berisi kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Apa? Wajah Xiao Kaipeng berubah seketika. Ledakan. Telapak kaki menendang Damar, tapi di detik berikutnya Damar menampar Xiao Kaipeng dengan backhand. Ledakan. Xiao Kaipeng terbang terbalik mematahkan beberapa pohon besar dan jatuh dengan keras ke tanah. Sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Ada keributan di sekitar. Apa yang terjadi? Xiao Kaipeng sebenarnya dikalahkan oleh Dokter Damar. Bukankah Dokter Damar baru saja diracuni oleh Xiao Kaipeng? Itu diselesaikan dengan luar biasa. Racun Xiao Kaipeng dipecahkan dalam hitungan detik. Apa? Semua orang ketakutan dan kulit kepala mereka mati rasa. Xiao Kaipeng bangkit menyala darah dari sudut mulutnya dan menatap Damar dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu bisa menghilangkan racunku dalam sekejap. Benar saja, aku meremehkanmu 2 kali. Apa ini, Xiao Kaipeng, yang mengecewakanku? Kamu disebut Kaisar Racun dan racun yang kamu gunakan itu saja, kata Damar ringan. Kalimat ini benar-benar membuat marah Xiao Kaipeng.
Hahaha, menarik, menarik. Aku tidak menyangka Xiao Kaipeng akan diremehkan suatu hari nanti. Menarik, dia tertawa Xiao Kaipeng, tapi matanya berkilat dingin dan dingin. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Karena orang yang membuatnya marah sudah mati, termasuk Dokter Damar saat ini. Sepertinya jika saya tidak menunjukkan keterampilan lagi, Dokter Damar takut dia akan meremehkan saya. Xiao Kaipeng menyeka darah dari sudut mulutnya, mengambil langkah lain dan menyerang Damar. Tapi kali ini lengannya berubah menjadi warna hijau pekat dan sedikit energi gelap berdesir membuat kulit kepala seorang bergelitik. Racun maut. Xiao Kaipeng minum darah. Niat beracun di lengannya melompat seperti makhluk hidup dan mengikuti Xiao Kaipeng untuk membantai Damar. Mata Damar membeku dan dia segera mendorong jarum untuk melawan. Tapi kali ini serangan Xiao Kaipeng hanyalah badai dahsyat tak terbendung. Begitu orang itu mendekat, tinju itu menghantamnya. Beng beng, sebuah ledakan dahsyat meledak. Tinju itu menghantam Damar dengan keras. Pada saat tinju menabrak Damar, bayangan aneh melompat dari lengan Xiao Kaipeng dan mengalir ke Damar dengan ganas. Damar tertegun dan mengangkat tangannya untuk melawan, tetapi setelah bayangan itu mengenai tangannya, dia menyadari bahwa itu adalah cairan racun, bisa ular. Kamu bisa menghentikan bubuk beracunku, bisakah kamu menghentikan racun yang telah aku perbaiki selama bertahun-tahun? Xiao Kaipeng mencibir, meraung liar dan membuka dan menutup lengannya. Racun di lengannya benar-benar mengembun menjadi naga beracun, membunuh Siang Damar dengan ganas. Orang-orang di sekitar menatap kosong, sungguh pemandangan yang sangat luar biasa. Orang-orang hanya melihat naga hitam pekat itu dengan panik menabrak tubuh Damar. Racun yang terciprat cukup untuk melelehkan emas dan menghancurkan batu giok. Racun ini tidak secara langsung membunuh Damar, tetapi secara langsung melumpuhkan otot dan anggota badan Damar, membuatnya tidak dapat bergerak dan kehilangan kekuatan tempurnya. Saat dia memukul, Damar merasa sangat sakit dan lemah di anggota tubuhnya. Apakah dia meninju atau menarik kembali telapak tangannya, itu menjadi sangat lembut. Akhirnya ledakan. Xiao Kaipeng memukul dada Damar dengan pukulan dan naga beracun itu menghantam jantungnya. Wah, awan asap beracun meledak. Naga racun menghilang, tetapi sebagian besar gas beracun ditembakkan ke dada Damar oleh Xiao Kaipeng. Damar melangkah mundur lebih dari 10 meter satu demi satu dan tidak berhenti sampai punggungnya bersandar di pohon besar. Dan pada saat punggungnya menyentuh pohon-pohon yang lebat, layu dan nekrotik dalam sekejap, dan tempat yang disentuh oleh Damar gelap gulita, busuk dan bernanah. Dunia tercengang. Semua orang bisa melihat bahwa pohon ini diracuni hidup-hidup oleh racun di tubuh Damar. Pada saat ini Damar penuh dengan racun dan telah dipukuli oleh Xiao Kaipeng menjadi orang yang beracun. Engah. Tubuh Damar tidak berdiri diam. Dia mencengkram dadanya dan meludahkan seteguk darah. Darah yang keluar berwarna hitam pekat. Dokter Damar kehidupan pertama berseru. Ekspresi orang-orang di sekitar berbeda, entah kagum atau terkejut. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jelas tidak mungkin untuk dikalahkan. Seorang menghela napas. Lagi pula itu adalah Tian Jiao, peringkat 8. Itu adalah kaisar racun Xiao Kaipeng. Bagaimana orang biasa bisa menghadapinya? Mana dari 10 besar dalam daftar Tian Jiao yang bukan orang paling kuat di dunia? Meskipun kekuatan Damar sama-sama luar biasa, dibandingkan dengan keberadaan daftar Tian Jiao itu sedikit lebih buruk. Ya, Dokter Damar masih terlalu dewasa dan dia terus terang hanya untuk seni bela diri medis, bukan seniman bela diri yang nyata. Bagaimana keterampilannya sempurna dan dapat dibandingkan dengan Xiao Kaipeng. Dan keterampilan medisnya mungkin tidak dapat menanganinya. Dengan Xiao Kaipeng, seni bela diri medis ini benar-benar menakutkan, tetapi Xiao Kaipeng berspesialisasi dalam kedokteran dan seni bela diri. Semua orang menghela napas dan pada saat ini semua orang berpikir bahwa Damar telah dikalahkan.
terutama orang-orang zaman dahulu. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu benar-benar dapat menghancurkan desa Yawang, bagaimana kamu melakukannya? Seharusnya ada banyak orang yang membantumu kan, kalau tidak dengan kekuatanmu bagaimana kamu bisa menghancurkan desa Yawang? Xiao Kaipeng tersenyum berjalan menuju Damar. Pada saat ini Damar sangat sulit untuk berdiri. Kekuatan apa yang ada di belakangmu? Xiao Kaipeng bertanya. Tidak ada orang di belakangku, Damar berkata sambil batuk. Tidak seorang pun. Oh, bagaimana mungkin? Mungkinkah kamu membantai desa Yawang sendirian? Xiao Kaipeng terkekeh. Ya, aku memang menghancurkan desa Yawang sendirian. Damar menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara serak. Tidak ada yang percaya ini. Orang-orang di sekitar tidak percaya. Xiao Kaipeng juga tidak percaya. Membunuh desa Yawang sendirian. Apa kamu bercanda? Desa Yawang adalah keberadaan yang bahkan ditakuti oleh sekte kuno. Penghancuran desa Yawang oleh Damar telah membuat orang merasa luar biasa, dan sekarang dia memberitahu dunia bahwa desa Yawang diselesaikan olehnya sendiri. Siapa yang menerimanya? Hehe, Dokter Damar. Apakah Anda ingin menakut-nakuti kami? Apakah Anda pikir kami berusia 3 tahun? Apakah Anda percaya omong kosong Anda? Kekuatan Anda tidak cukup untuk menghancurkan desa Yawang. Pasti ada kekuatan lain di belakang Anda untuk membantu. Anda Dokter Damar, saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu kekuatan di belakang Anda. Apakah Anda mendengar? Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam, teriak Xiao Kaipeng. Namun Damar menggelengkan kepalanya lagi. Aku berkata, aku tidak memiliki kekuatan di belakangku. Dan alasan mengapa kamu berpikir kekuatanku tidak cukup untuk menghancurkan desa Yawang adalah karena kamu tidak mengenalku. Apa? Katamu. Mata Xiao Kaipeng cemberut, dari dia segera melangkah dan maju beberapa langkah untuk memberi Damar rasa sakit. Pada saat ini Damar tiba-tiba mengangkat kepalanya, tangannya yang lemah bergegas ke titik akupuntur di tubuhnya. Tidak baik. Wajah Xiao Kaipeng berubah ngeri dan dia segera mengembalikan tangannya dan melepaskan tinju yang beracun. Tapi kali ini Damar mengubah keterpurukannya, mengepalkan tinju dan menghantam tinju Xiao Kaipeng. Ledakan. Benturan tinju. Sejumlah besar kabut beracun diledakkan dan sejumlah besar racun terciprat. Damar disiram dengan gas beracun lagi, tetapi dia tidak bergerak dan tidak ada yang aneh. Racun ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya Xiao Kaipeng melangkah mundur lagi dan lagi, tubuhnya gemetar. Setelah berdiri diam, keturunan diam-diam menutupi lengan yang mereka lawan. Dan jika orang lain melihat dengan cermat, mereka dapat melihat bahwa lengannya sedikit gemetar. Oke, orang-orang kono tampak bersama, orang-orang di sekitar juga berseru. Setelah diracuni oleh saya, Anda masih bisa bergerak bebas. Dokter Damar, Anda memiliki 2 pukulan, tetapi saya tidak berpikir Anda telah menghilangkan racun saya. Jika Anda terus melawan saya dengan tubuh beracun Anda, racun itu pasti akan hilang, meresap ke dalam dirimu, orang dalam daging, dan sumsum tulangmu. Ketika racun telah sepenuhnya menembus ke dalam tubuhmu, kamu tidak akan melakukan apa-apa, tunggu saja sampai mati. Semakin banyak kamu bertarung, semakin cepat kamu akan mati. Xiao Kaipeng mencibir lagi dan lagi, menyipitkan mata pada Lin positif. Racun. Damar berhenti, mengangkat tangannya, melihat telapak tangannya dan lengan yang gelap, dan terdiam. Saya tidak tahu sudah berapa lama racunmu. Dibandingkan racun desa Yawang, siapa yang lebih kuat? Damar bertanya. Apa racun desa Yawang? Banyak racunku yang bahkan tidak memiliki penawarnya. Alasannya mengapa para atasan mengundangku untuk bergabung dengan desa Yawang satu demi satu tidak lebih dari mengingini beberapa keterampilan racun tertinggiku. Xiao Kaipeng tertawa. Lalu apakah kamu melihat racunku? Damar bertanya tiba-tiba. Begitu kata-kata ini keluar, senyum Xiao Kaipeng membeku. Racunmu? Oke, aku juga ingin mengalaminya. Apa sebenarnya teknik racun Damar yang terkenal itu? Mari kita lihat apakah itu teknik racunku atau milikmu. Xiao Kaipeng mendengus dingin dan setelah berbicara dia memasang kuda-kuda. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba berkata lagi, apakah kamu tidak belajar darinya? Karena Xiao Kaipeng tercengang, apa maksudmu?
Damar tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat tubuh Xiao Kaipeng. Xiao Kaipeng tampak bingung. Tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu, wajahnya berubah dan dia menarik bajunya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa bekas luka beracun seperti jaring laba-laba muncul di dadanya. Bekas beracun ini seperti urat biru di seluruh dadanya, seperti tangan menutupi hatinya. Apa? Ini, orang-orang di sekitarnya berseru. Wajah Xiao Kaipeng juga berubah tiba-tiba. Dia buru-buru mengeluarkan jarum perak yang telah disiapkan dan menusukkannya ke dadanya. Setelah mencabut jarum perak, ternyata jarum perak itu benar-benar gelap. Racunnya telah menyerang organ dalam. Xiao Kaipeng bergumam datar dan kemudian menatap Damar. Kapan kamu menaruh racunnya? Xiao Kaipeng selalu meracuni orang lain dengan diam-diam. Kapan dia diam-diam diracuni? Dapat bersembunyi dari Xiao Kaipeng, metode Damar sangat misterius. Ketika kamu meracuniku, kata-kata Damar acuh tak acuh. Ketika aku meracunimu, Xiao Kaipeng terkejut, jelas tidak mengerti. Tapi saya mendengar Damar menjelaskan, racun adalah pedang bermata dua. Melawan racun dengan racun dapat digunakan sebagai penangkal, dan menggunakan racun untuk membunuh adalah racun. Anda meracuni saya. Anda juga perlu menyentuh racunnya. Saya pikir Anda seharusnya mengambil tindakan perlindungan terlebih dahulu sehingga racun Anda tidak dapat meracuni Anda. Tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat menggunakan bubuk di tangan saya untuk mensintesis racun Anda, sehingga racun yang semula tidak efektif terhadap Anda akan datang kembali padamu. Racun di dalamnya berasal darimu. Tentu saja itu agak berbeda dari racun yang kamu gunakan. Jadi penawarmu tidak akan bisa menghilangkan racun ini. Mendengar kata-kata Damar, ada keributan di sekitar. Meracuni raja racun dengan racun raja racun. Luar biasa. Sepertinya teknik racun Dr. Damar bahkan lebih baik. Apakah ini Dr. Damar? Keheranan berlanjut. Dr. Damar ini Lin. Jika saya tidak menyingkirkannya hari ini, itu akan menjadi masalah besar bagi orang kepercayaan sekte kuno saya di masa depan. Gongsun Dahuang menatap Damar dan berkata ke samping, biarkan semua orang bersiap. Ya, Xiao Kaipeng menarik napas dalam-dalam dan ketika dia melihat Damar lagi, tidak ada kesombongan di matanya. Dan yang tersisa hanyalah kewaspadaan dan ketakutan. Damar memang Damar. Kamu sebenarnya bisa menggunakan racunku untuk mengalahkanku. Aku mengaguminya. Tapi aku belum kalah. Kamu racun. Kamu tidak bisa membantuku. Wajah Xiao Kaipeng mengerikan. Dan dia ingin bertarung lagi. Ini adalah pertempuran kesombongan. Banyak orang melihat sekeliling. Dia tidak bisa gagal dan dia tidak bisa mundur. Kalau tidak, reputasinya akan hancur dan Cina tidak akan punya tempat untuk berdiri. Saya menyarankan Anda untuk mengakui kekalahan lebih baik. Racun Anda diracuni akan membunuh Anda jika Anda melawan lagi. Anda hanya akan mati lebih cepat. Damar menggelengkan kepalanya. Hahaha, aku diracun. Jangan bilang kamu tidak diracuni. Siapapun yang mundur saat ini akan kalah. Mari kita lihat apakah kamu dan aku bisa bertahan lebih lama. Xiao Kaipeng mencibir. Kamu beracun, tidak layak disebut, membual, aku tidak percaya. Xiao Kaipeng meraung dan menyerang Damar lagi, tapi kali ini Damar tidak melakukan kontak dekat dengannya lagi. Tetapi mengeluarkan jarum perak menusuk tubuhnya beberapa kali dan melambaikannya ke arah Xiao Kaipeng pada saat yang bersamaan. Keciut, dua lampu perak menyapu. Xiao Kaipeng buru-buru menghindar, tapi hanya menghindari dua jarum perak. Dua jarum perak lagi dipukul di dada. Ternyata dua jarum perak sebelumnya hanyalah tipuan dan jarum pemungkasnya adalah dua jarum perak berikutnya. Jarum perak menembus ke dalam tubuh tetapi itu tidak merusak fungsi Xiao Kaipeng. Juga tidak menusuk jalan buntu. Tapi mereka sangat merangsang racun Xiao Kaipeng. Engah. Xiao Kaipeng segera memuntahkan seteguk besar darah dan rasa sakit yang menusuk jantung datang dari dadanya. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Melihat Damar lagi, dia sudah memotong salah satu jarinya dan menggunakan jarum perak untuk memaksa racunnya. Racun di tubuh meluap dari luka di jari sepanjang lengan dan darah gelap menetes di tanah.
dan wajah Damar perlahan pulih. Situasinya terbaik. Orang-orang di sekitar tercengang. Apakah kamu masih ingin bertarung? Damar memandang Xiao Kaipeng dengan ringan. Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan racunku? Xiao Kaipeng tidak bisa menerimanya. Perlu kata-kata lagi. Anda telah melihat semuanya di mata Anda. Seperti yang saya katakan, racun Anda tidak layak disebut. Kamu berhenti bicara omong kosong, aku tidak akan kalah. Xiao Kaipeng menggertakkan giginya dengan paksa berdiri dan menyerang Damar. Dia tidak tahu obat-obatan, hanya racun, dan dia tidak bisa mendetoksifikasi dirinya sendiri. Damar yang bisa dia lakukan hanyalah memaksa racun untuk membunuh Damar. Xiao Kaipeng, aku memberimu kesempatan. Karena kamu bersikeras melakukan ini, aku hanya bisa membunuhmu. Mata Damar mengerikan, dia tidak lagi memegang tangannya. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan jarum perak untuk menusuk Xiao Kaipeng. Beberapa suntikan ini pasti akan menyebabkan racun di tubuh Xiao Kaipeng meledak. Pada saat itu, Xiao Kaipeng pasti tidak berdaya untuk kembali ke langit dan mati mendadak di tempat. Orang-orang menatap kosong pada pemandangan ini dan menahan napas. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa keterampilan medis Dr. Damar begitu hebat sehingga dia bahkan bisa menyembuhkan racun Xiao Kaipeng. Faktanya mereka tidak tahu bahwa Damar tidak dapat memecahkan racun ini sebelumnya, tetapi Damar saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia mengalahkan Desa Yawang dan menguasai semua buku rahasia beracun di Desa Yawang. Secara khusus, Desa Yawang berpangkat tinggi telah melakukan banyak penelitian tentang Xiao Kaipeng. Jadi Damar juga memiliki pemahaman tentang kekuatan Xiao Kaipeng. Kenali diri Anda dan musuh, dan Anda tidak akan terancam dalam status pertempuran. Karena itu Damar menang dengan mudah. Antar jemput jarum perak. Xiao Kaipeng berhenti tiba-tiba mencoba melawan, tapi saat dia angkat tangannya tiba-tiba ada rasa sakit tajam di dadanya. Seluruh tubuhnya menggigil dan lengan yang terangkat sedikit lebih lambat. Ups, aku tidak bisa menghentikannya. Xiao Kaipeng menghela napas dan menatap jarum perak yang terbang. Dia sudah membeku di tempat dan menyerah. Beberapa jarum perak ini pasti akan membunuhnya. Dia tahu itu, tapi tak berdaya. Apakah sudah berakhir? Xiao Kaipeng memikirkannya dan berencana untuk menutup matanya. Tapi pada saat ini, keciut. Tiba-tiba beberapa jarum perak meleset dari samping dan mengenai jarum perak Damar dengan cepat. Gemerincing, suara terenyah menyebar. Jarum perak diterbangkan, Damar terlempar ke udara. Apa? Terkejut di sekitar. Xiao Kaipeng juga tercengang dan buru-buru menoleh. Saya baru tahu bahwa sekte kuno yang menembakkannya. Semua tetua kuno yang dipimpin oleh Gongsong Dahuang datang dan mengepung Damar. Gongsong Dahuang memandangnya dengan acuh tak acuh. Ini adalah pertempuran Tianjiao. Gongsong Dahuang, bukankah sekte kunomu tahu aturan pertempuran Tianjiao? Damar memandangnya dengan ringan. Aturan? Saya mengerti. Tetapi saya hanya ingin menghancurkannya dengan sengaja. Apakah Anda punya pendapat? Kata Gongsong Dahuang dengan ekspresi kosong. Betapa sombongnya. Orang-orang di sekitar diam-diam berkata, tapi itu adalah pemimpin tertinggi sekte kuno. Dia memiliki modal gila. Gongsong, bisik Xiao Kaipeng. Masih bisakah kamu bertarung? Gongsong Dahuang bertanya dengan acuh tak acuh. Bisa. Xiao Kaipeng ragu-ragu dan berkata dengan gigi terkatup. Selama kamu bisa bertarung, ikut aku dan bersihkan rasa malumu. Kata Gongsong Dahuang acuh tak acuh. Ini baik. Xiao Kaipeng mengangguk, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ada suara melengking di sekitarnya. Pertempuran Tianjiao masih bergantung pada orang lain. Xiao Kaipeng ini benar-benar tidak tahu malu. Sekte kuno dan Xiao Kaipeng berada dalam masalah. Bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan diakui oleh dunia. Itu adalah suara berderak terus berlanjut. Banyak orang mengejek. Xiao Kaipeng marah, tapi pada saat ini dia tidak bisa mengandalkan banyak. Ayo, bunuh orang ini dengan cepat. Xiao Kaipeng menggeram. Gongsong Dahuang mengangguk lalu melambaikan tangannya dan mengerumuni para master sekte kuno. Namun pada saat ini Damar tiba-tiba membuka mulutnya. Karena kamu telah menemukan penolong, biarkan aku menemukan penolong juga. Siapa yang bisa menemukan siapa yang berani membantumu? Gongsong Dahuang bersenandung dengan ringan. Damar tersenyum ringan dan berteriak, Bing Sang Jun keluar.
Suara itu jatuh ke tanah mengejutkan dunia. Bing Sangjun, Xiao Kaipeng tercengang. 3 kata yang dibacakan Damar seperti jarum baja yang tertancap di hati semua orang. Di atas es, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya berada di peringkat ke-9 dalam daftar Tianjiao. Karakter tingkat monster Magetron Cina. Dalam 10 besar daftar Tianjiao tidak ada yang bisa diremehkan dan tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara Bing Sangjun dan Xiao Kaipeng. Pasalnya keduanya belum pernah bertemu. Mungkin Bing Sangjun tidak cukup untuk membalikan situasi saat ini, tapi yang mengejutkan adalah mengapa Bing Sangjun akan mematuhi perintah Damar. Apa hubungannya antara dia dan Damar? Orang-orang gemetar dan melihat ke atas. Saya melihat seorang pria muda dengan pakaian casual berjalan perlahan dari belakang kerumunan. Pria itu memegang pedang di satu tangan, ekspresinya dingin, matanya serius. Dia melirik kerumunan dan berjalan ke sisi Damar. Benar saja, itu Lord S. Seseorang mengenalnya segera memanggil. Bagaimana kamu melakukannya? Mengapa Bing Sangjun berdiri di sisi Damar? Kali ini sekte kuno sulit untuk dihadapi. Bing Sangjun bukan jenius biasa. Sangat sulit bagi sekte kuno untuk berurusan dengan Damar dan Lord Bing Sangjun berturut-turut. Meskipun Damar tidak memiliki 10 perintah arogansi, kekuatannya tidak lebih lemah dari Xiao Kaipeng. Dan dia juga di ekstensi super yang bisa masuk dalam 10 besar. Sekte kuno akan hancur. Orang-orang di sekitar sedang berbicara. Para pejabat senior sekte kuno juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Xiao Kaipeng menatap Gongsun Dahuang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Situasi saat ini di luar dugaan semua orang. Dan jika pertempuran berlanjut itu tidak akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi Gongsun Dahuang hanya bisa membersihkan situasi yang memalukan ini. Damar, seperti yang saya katakan, Anda akan membutuhkan saya kapan-kapan. Bing Sangjun berkata dengan ringan. Apakah orang-orang ini sudah mengatasinya? Kata Damar. Kalau begitu Xiao Kaipeng sudah dibersihkan olehmu dan sisanya adalah orang-orang dari sekte kuno. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Bing Sangjun mendengus. Orang-orang dari sekte kuno, saya akan menyelesaikannya tanpa Anda perlu melakukannya. Anda hanya perlu membantu saya mengejutkan orang lain. Oh itu, sangat mudah. Bing Sangjun sangat percaya diri. Damar mengangguk dan berkata kepada Gong Dahuang, karena ini masalahnya tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ayo bertarung, tunggu sebentar. Gongsun Dahuang segera meminumnya. Apa Tuan Gongsun masih ingin mengatakan sesuatu? Damar benar-benar dapat mengundang Lord of S. Ini mengejutkan. Senyi, karena hal ini telah berkembang ke titik ini, saya tidak berpikir kita perlu bertarung lagi. Melanjutkan pertarungan hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Jadi saya sarankan itu. Kita berhenti berjuang untuk saat ini, berhenti berdamai. Dan selesaikan kesalahpahaman antara Anda dan saya dengan cara damai. Dr. Damar, bagaimana menurut Anda? Kata Gongsun Dahuang. Apa? Mengapa Tuan Gongsun Dahuang menyerah? Saat ini tidak terlihat seperti gaya sekolah kunomu kan? Dr. Damar benar-benar tidak perlu bertarung demi beberapa buku medis. Lalu bagaimana dengan tindakan sekte kunomu sebelumnya? Bukankah akun ini harus dihitung? Damar bertanya dengan mata menyipit. Damar, ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Saya bisa meminta maaf kepada Anda di depan semua orang, kata Gongsun Dahuang lagi. Performa bagus, tetapi banyak orang tahu bahwa Gongsun Dahuang maju dengan mundur. Penampilan Raja Es tidak cukup untuk membuatnya takut. Yang ditakuti Gongsun Dahuang adalah apakah Damar memiliki kekuatan lain. Dan apakah ada energi di belakangnya yang tidak diketahui oleh banyak orang. Bagaimana desa Yawang benar-benar dihancurkan oleh Damar. Sekarang Damar dapat mengusir Raja Es dengan satu kata. Bagaimana mungkin Gongsun Dahuang tidak takut? Minta maaf, apa menurutmu? Aku ingin minta maaf. Bagaimana menurut Dr. Damar? Jika Anda perlu menjelaskan, Anda akan menjelaskannya. Jika Anda perlu membayar kompensasi, Anda akan membayar kompensasi. Siapapun yang membunuh seseorang akan diserahkan kepada saya. Hidup seumur hidup, kata Damar acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini keluar, para tetua sekte kuno sangat marah. Dr. Damar, jangan terlalu jauh. Benarkah orang-orang sekte kunomu takut padamu? Karena kamu tidak takut, ayo lakukan. Damar berkata dengan suara serak, mengeluarkan beberapa jarum perak berwarna merah darah dari pinggangnya dan menikamnya di persendiannya.
Hanya dalam beberapa jarum napas Damar berubah secara drastis. Orang-orang dari sekolah kuno semuanya menatap. Dokter Damar, kesediaan saya untuk menyerah bukan berarti saya takut pada Anda, tetapi karena saya tidak ingin Anda dan saya terlalu malu. Anda tahu jika Anda benar-benar bertarung, bahkan jika Anda menghitung Bing Sang Jun, kamu tidak bisa menang melawanku. Tunggu, pada akhirnya hasilnya akan kalah berdua. Apakah kamu ingin melihat akhir seperti itu? Gong Song Dahuang menatapnya dengan ringan dan berkata, itu tidak akan berakhir seperti ini. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Karena kamu tidak mengenalku. Damar berkata dengan acuh tak acuh, biarkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Saya sengaja meminta Lunuksau untuk membawa informasi ini ke sekte kuno Anda. Dan kali ini perburuan harta karun juga sengaja diatur oleh saya. Apa? Orang-orang menatap terkejut di sekitar. Kamu sengaja memancing kami ke sini, Gong Song Dahuang bertanya dengan cemberut. Bagus, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak mengerti itu? Damar mengangkat tangannya tetapi melihat bahwa urat biru di lengannya meledak. Lingkaran kabut hitam beriak dan matanya juga penuh dengan pesona jahat dan dingin. Aku ingin mengumpulkanmu di sini untuk memotong rumput dan membasminya. Untuk menghindari masalah di masa depan. Bicara tentang perdamaian, aku tidak pernah percaya ini. Karena kamu dan aku sudah memulai perang. Kita tidak akan pernah mati. Hari ini aku dan leluhurmu sekte. Hanya satu pihak yang bisa keluar dari kolam naga hitam. Napas dunia membeku. Lancang, Dokter Damar, Anda terlalu berani. Kamu ingin membunuh kami. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu dewa? Semua pembangkit tenaga listrik kuno yang datang ke sini kali ini kamu sendirian. Bahkan jika kamu menghitung Bing Sang Jun, aku tidak takut menunggu. Raungan rendah berlanjut dan para penguasa sekte kuno semua marah. Pada saat ini bahkan Gong Song Dahuang tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengangguk lagi dan lagi. Oke, bagus sekali Dokter Damar. Sepertinya saya membuat konsensasi, tetapi membuat Anda meremehkan penantian saya. Karena Anda ingin bertarung, ayo bertarung, kata Gong Song Dahuang tanpa ekspresi. Gong Song Dahuang, Xiao Kaipeng berbisik, jika kamu tidak membunuh Dokter Damar hari ini, bahkan jika kamu pergi hidup-hidup, kamu akan hancur. Pikirkanlah sendiri. Gong Song Dahuang berkata dengan dingin. Xiao Kaipeng membuka mulutnya, lalu mengatupkan giginya, menggali ramuan entah dari mana dan menelannya. Setelah beberapa saat, wajah pucat Xiao Kaipeng pulih sedikit kemerahan, seolah-olah racun di tubuhnya sedikit ditekan. Dia berjalan ke Gong Song Dahuang dan berkata dengan suara serak, kalau begitu ayo bertarung. Xiao Kaipeng sungguh ironis bahwa seseorang sepertimu bisa berada di atasku, kata Bing Sang Jun dengan nada merendahkan. Wajah Xiao Kaipeng memerah dan putih, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, Bing Sun Jun, jangan puas diri. Aku hanya ingin belajar bagaimana mengajarimu. Kamu tidak pantas bertarung denganku. Tapi Dokter Damar berkata, aku akan membunuhmu hari ini dan membuat peringkatku lebih tinggi. Bing Sang Jun berteriak dan dia menghanus pedangnya dan melangkah maju. Namun Damar di sebelahnya tiba-tiba menghentikannya. Bing Sang Jun, aku tidak mengatakan itu. Orang-orang ini ditangani olehmu sendiri, kata Damar dengan ekspresi kosong. Apa? Bing Sang Jun tercengang, menyelesaikannya sendiri. Dokter Damar takut dia juga gila kan? Ini semua adalah pemimpin gabungan tingkat tinggi dari sekte kuno. Ada juga seorang ahli super yang menempati urutan ke-8 dalam daftar Tianjiao. Dengan barisan seperti itu, bahkan jika Raja Es menabraknya, dia harus berbalik dan lari. Ini benar-benar tidak dapat dimenangkan. Kecuali keduanya bergabung, ada kemungkinan pertempuran. Namun Damar mengatakan ini gila. Meskipun Bing Sang Jun telah mengalami kekuatan Damar, dia merasa bahwa dia terlalu sombong saat ini. Damar, saya menyarankan Anda untuk tidak berani. Jika tidak, Anda akan menjadi orang yang akan menderita pada akhirnya. Saya tidak akan berbicara tentang kekuatan orang dahulu, hanya berbicara tentang Gong Song Dahuang dan Xiao Kaipeng. Bagaimana Anda bisa menolak? Kapan keduanya bergabung untuk menyerangmu? Bing Sung Jun menoleh dan berkata mencoba membujuk Damar. Kata-kata tidak berguna, Tuan Bing Sang Jun. Alasan mengapa saya membiarkan Anda keluar adalah untuk meminta Anda mengguncang segalanya. Untuk saya, bukan untuk membalas dendam saya. Sekte kuno dan saya memiliki perseteruan berdarah.
dan banyak orang di sekitar saya telah dibunuh oleh sekte kuno. Jika saya tidak mencari keadilan dengan tangan saya sendiri, bagaimana saya bisa berdamai? Damar menggelengkan kepalanya. Kamu sekarat, bagaimana kamu bisa mendapatkan keadilan? Bing Sangjun bersenandung sangat tidak senang. Tapi Damar masih menempuh jalannya sendiri. Bing Sangjun sangat marah, tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, jika Anda bersikeras melakukan hal Anda sendiri, saya tidak akan membujuk saya. Pertama yang saya mengatakan jelek, aku bertaruh nyawa padamu. Jika kamu kalah, aku akan segera turun tangan dan membawamu pergi untuk membayar kembali hidupmu." "Terserah kamu," kata Damar, santai. Bing Sangjun ragu-ragu, merasa sangat tidak senang di hatinya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya dihina oleh Damar. Jelas untuk kebaikan orang ini tidak menghargainya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sebenarnya ingin melawan begitu banyak tuan sendirian. Dokter Damar ini sangat gila." Xiao Kaipeng mendengus dingin dan matanya penuh amarah. "Xiao Kaipeng, jangan gegabah karena pihak lain berani mengatakannya. Aku khawatir Anda langkah mundur." Gong Song Dawang mengingatkan, "Apa triknya? Mungkinkah kamu dan aku tidak bisa membunuh gangster bersama?" Xiao Kaipeng berkata dengan nada menghina. "Apakah kamu lupa apa yang Jinghu dan Lang Zhao kalahkan darimu sebelumnya?" Gong Song Dawang berkata dengan dingin. "Ini." Xiao Kaipeng membuka mulutnya dan mendengus. "Ini hanya kecerobohanku." Gong Song Dawang tidak memperlihatkannya. Dia hanya berteriak, "Ini adalah akhir dari masalah." "Tidak perlu mengatakan lagi, Damar. Kamu bisa melakukannya sendiri." Damar berjalan ke depan Gong Song Dawang, melambaikan tangannya, membunuh. Wush, master sekte kuno di sekitarnya segera bergegas ke depan. Xiao Kaipeng dan Gong Song Dawang berdiri diam. Mereka menatap Damar mencari peluang. Tuan-tuan kuno ini sudah lama ingin menyentuh Damar, terutama kata arogan Damar benar-benar membuat marah sekelompok pembangkit tenaga listrik kuno. Mereka tidak sabar untuk menghancurkan bocah bodoh ini. Akibatnya seseorang pria kuat sekte kuno dengan tubuh yang kuat, berspesialis dalam kultivasi fisik, di depan berlari paling cepat. Ekspresinya seperti beruang, lengannya seperti pilar, dan saat dia mendekati Damar, dia mengangkat tangannya dan membanting maju dan tak terhentikan. Tinju sekeras tembus lapisan tipis gas. Pukulan ini tidak masalah untuk memecahkan tangki. Tapi di detik berikutnya Damar juga mengangkat tinjunya tanpa menggelak atau menghindar. Dia hanya menghempaskan tinjunya langsung ke arah lawan. Ingin bekerja keras, semua penonton bergidik dan menatap ledakan. Tinju membanting bersama-sama, sebuah ledakan keras terdengar. Sebuah pola sub kekuatan memercik bisa berikutnya. Ledakan, suara tulang pecah juga terdengar. Semua orang tercengang melihat ke sumber suara. Namun dia melihat tinju veteran sekte kuno dihancurkan oleh Damar. Kelima jarinya patah dan bahkan telapak tangannya retak. Hampir meledak, meneteskan darah. Apa? Oke, kita isap udut dulu guys ya. Apa? Seruan terus berlanjut. Mata Damar cepat dan tangannya cepat. Sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, dia meraih pergelangan tangannya dan menyeretnya ke arahnya. Orang tua itu kesakitan, tak tertahankan dan berteriak karena telapak tangannya pecah. Dan seluruh orang lupa untuk melawan. Ditarik oleh Damar seperti ini. Tidak ada perlawanan sama sekali dan seluruh orang jatuh ke depan. Dan pada saat dia ditanam, Damar mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan menampar dada lelaki tua itu dengan keras. Ledakan. Orang tua itu langsung terbang dan menabrak sisi Gong Song Dawang. Di udara orang bisa melihat bahwa lelaki tua itu memuntahkan beberapa suap darah dan dia sudah terengah mati. "Penatua Wang Xing, Penatua Wang!" Kerumunan berteriak. Gong Song Dawang melompat dan niat naik ke udara untuk menangkap tetua terbang. Namun saat jarinya menyentuh Elder Wang, kekuatan menakutkan Elder Wang juga diteruskan ke Gong Song Dawang. Tubuh Gong Song Dawang sedikit gemetar setelah mendarat. Dia masih tersenandung sedikit.
Dia buru-buru menstabilkan tubuhnya dan tidak berani bergerak, tetapi hatinya diam-diam terkejut. Ketika saya kembali sadar dan melihat Penatua Wang Xing lagi, saya menyadari bahwa dia telah meninggal di tempat dan kehabisan napas. Apa? Semua orang tercengang. Beberapa trik menghancurkan veteran sekte kuno. Apakah ini kekuatan Dr. Damar? Orang-orang ketakutan dan tidak bisa dipercaya. Bahkan, Bing Sangjun merasa luar biasa. Dia menatap Damar dengan cermat, alisnya berkerut. Dengan gerakan ini, sekarang dia bisa memprediksi bahwa Damar tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia bertarung dengannya. Dokter Damar, berapa banyak tangan yang kamu sembunyikan? Bing Sangjun bergumam. Penatua Wang, sial, Dokter Damar, beraninya kau membunuh Penatua Wang. Sekte kunoku akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping. Orang-orang sekte kuno lainnya melihat bahwa Wang Xing kehabisan napas, mata mereka merah darah, dan mereka semua bergegas dengan kemarahan yang benar. Namun Damar tidak takut, dan setelah menusuk beberapa jarum berwarna aneh di tubuhnya, seluruh tubuhnya seperti kulit tembaga dan tulang besi, memungkinkan sekte kuno untuk menyerang, dan lengannya menari dengan liar, memalu sampai mati. Kekuatannya sangat luar biasa, saya tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk mengabarkannya. Tidak peduli siapa itu, jika Anda meninju Anda akan muntah darah, atau sok jika lebih berat itu akan mengikuti jejak Elder Wang Xing. Sekelompok pejabat senior sekte kuno dibunuh oleh Damar sendirian, melemparkan baju besi dan baju besi mereka. Dan mereka dalam keadaan malu, bajingan. Gongsong Dahuang tidak tahan lagi, dia sangat marah dan melompat untuk membunuh Damar. Langkahnya segera menimbulkan lapisan paksaan yang tebal di tempat kejadian. Napas semua orang menjadi sulit, pemimpin tertinggi sekte kuno telah mengambil tindakan. Bagaimanapun itu adalah eksistensi tertinggi dan tekanan yang ditunjukkan oleh bidikan ini luar biasa. Di atas es, Jun menatapnya. Orang-orang di sekitar terpaksa mundur dengan paksaan yang dikeluarkan oleh Gongsong Dahuang. Orang-orang kono mundur dengan bijaksana. Tapi dia melihat Gongsong Dahuang mengulurkan telapak tangannya dan menabrak Damar. Telapak tangan itu tampaknya berkati oleh semacam kekuatan obat, dan itu tidak kalah dengan saat Damar. Salah baca guys. Sorry. Dan itu tidak kalah dengan Damar saat ini. Damar mendengus dingin dan mengangkat telapak tangannya untuk menerima langkah itu. Ledakan. Suara teredam menyebar, keduanya bertabrakan. Kekuatan apa yang meletus di telapak tangan berubah menjadi pola kekuatan dan tersebar. Master Sekte Kono dipaksa mundur oleh Lewen. Bumi juga bergetar hebat pada saat ini. Bumi juga bergetar hebat oleh pola gaya, seperti gempa bumi kekuatan 8 di sekeliling berseru. Namun mereka melihat bahwa keduanya tidak terpisah dan keempat telapak tangan mereka masih saling berhadapan, seolah-olah mereka sedang bertarung satu sama lain. Tidak tahan, Xiao Keipeng menatap Damar, mendengus dingin dan bergegas maju. Damar dengan langkah kecil. Pada saat ini persaingan yang ketat, tebakan Xiao Keipeng dan dapat memiliki efek menentukan hasilnya. Damar Ning melirik Xiao Keipeng dan segera mundur. Tapi bagaimana Gongsong Dahuang bisa memberikannya kesempatan? Pergi, Dokter Damar. Anda dan saya belum memutuskan untuk pemenangnya. Gongsong Dahuang mendengus dingin. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar, melewati telapak tangan Damar dan menggenggamnya dengan kuat. Di pergelangan tangannya tangkap Gongsong Dahuang dan menahan Damar dan menciptakan kesempatan bagi Xiao Keipeng untuk membunuhnya. Bagus sekali. Melihat Gongsong Dahuang telah berhasil, Xiao Keipeng mengangkat gembira dan segera mengeluarkan pisau hitam pekat dari lengan bajunya dan hanya setengahnya dan menusukkannya dengan keras ke jantung Damar. Ini adalah belati gigi racun yang dibuat khusus. Ini bukan pilihan terakhir. Aku biasanya tidak menggunakannya. Dewa Dokter Damar, aku akan menggunakannya hari ini. Dan itu akan mengorbankan nyawamu. Xiao Keipeng berkata dengan nada senyum muram. Belati berayun seperti meteor hanya dalam sekejap, tidak baik.
Wajah Bing Sungjun tenggelam dan dia segera menghunus pedangnya untuk menyelamatkan. Hentikan dia, orang-orang dari sekte kuno cerdas dan cepat dan langsung berdiri di depan Bing Sungjun mencegahnya membuat izin untuk Baiye. Bajingan, terlepas dari 3.721 Bing Sungjun langsung bertarung dengan Tuan Kuno. Tapi dengan kepindahan tidak mungkin lagi menyelamatkan Bing Baiye. Dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan belati terbaring menusuk jantung Baiye dan keheningan di sekitar semuanya menahan napas. Pada saat ini matanya hanya tertuju pada belati itu. Namun pada saat belati itu hendak menembus jantung Damar, klik! Suara renyah keluar. Dunia ini gila, suara renyah ini datang dari pergelangan tangan Damar. Dia benar-benar mematahkan tangannya dengan tiba-tiba. Bebaskan diri dari belenggu Gongsong Dahuang, pria kuat itu mematahkan pergelangan tangannya. Apa? Xiao Kaipeng tercengang. Detik berikutnya, lengan Damar dengan pergelangan tangan patah menyapu ke arah Xiao Kaipeng. Kekerasan brutal memenuhi lengannya. Ledakan. Leher Xiao Kaipeng langsung terkena lengannya dan patah serta berubah bentuk di tempat. Ada keheningan di sekitar. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, semua orang fokus pada tubuh Xiao Kaipeng di tanah. Termasuk Gongsong Dahuang. Dia menatap Xiao Kaipeng yang tidak bergerak, tidak percaya, dan kemudian melihat ke depannya lagi. Tapi dia melihat sebuah lengan menghantam tiang linggainya dengan keras. Gongsong Dahuang buru-buru melepaskan pergelangan tangan Damar dan dengan panik mundur untuk menghindar. Setelah menarik jarak, dia melihat Damar mengambil telapak tangan yang diputuskan dengan paksa. Dia memegang jarum dan mulutnya dan dengan tangan yang lain. Dia menekan tangannya dan terputus ke bagian yang patah dan kemudian menusuk luka yang patah dengan jarum perak, dijahit paksa dengan jarum perak. Setelah lebih dari 10 jahitan, pergelangan tangan yang baru saja patah dapat digunakan secara fleksibel dan bebas. Orang-orang dahulu memiliki kulit kepala mati rasa dengan keringat dingin. Trik macam apa ini? Apakah ini trik sulap? Mereka semua pernah melihat gerakan aneh seperti itu. Tentu saja yang lebih mengejutkan adalah kekuatan Damar. Apakah ini surga ke-8 terpilih? Bahkan lenganku tidak bisa menghentikannya, kata Damar tenang dengan menjentikan pergelangan tangannya. Tepat itu sunyi, semua orang diliputi ketakutan. Metode tak terduga Damar mengejutkan semua orang. Dunia tercengang dan jantung mereka berdetak kencang. Bahkan ini bisa dicapai dalam operasi rumah sakit. Misalnya jika seorang pekerja memotong jari atau pergelangan tangannya karena mesin di bengkel, selama ia mencari perhatian medis pada waktunya, anggota badannya yang diputusi dapat dilampirkan. Tapi ini harusnya memakan waktu untuk pulih dan pasti akan ada gejala sisa. Pemulihan intens seperti Damar hampir tidak mungkin dan pergelangan tangannya Damar tidak dipotong oleh mesin dan lukanya tidak begitu simetris. Namun dia hanya menggunakan beberapa jarum perak untuk menyembuhkan tangannya yang patah dan dia bergerak bebas. Ini sangat berlebihan. Dokter Damar layak menjadi dokter jenius. Saya mengagumi metode tak terduga seperti itu, kagum. Gongsong Dahuang menarik napas dalam-dalam, mengangguk diam-diam dan matanya menjadi semakin panas. Ini juga alasan mengapa Gongsong Dahuang akan memimpin begitu banyak kekuatan sekte kuno di sini. Keterampilan medis Dokter Damar luar biasa. Dia juga tidak bisa menolak. Dia putus asa saat sangat ingin mendapatkannya. Sekarang pembantumu sudah mati. Kamu sekte kuno, kamu apa yang kamu miliki? Damar berkata dengan acuh tak acuh, berjalan lurus mengambil pasanan arogan di samping Xiao Kaipeng dan menggantungnya di pinggangnya lagi. Orang-orang saling memandang. Lihat token di ujung kanannya. Pada saat ini seorang berteriak. Pasang mata yang terhitung jumlahnya terkunci pada token di paling kanan pinggang Damar. Setelah melihat lebih dekat, semua orang terkejut. Itu perintah kebanggaan surga ke-9. Ini adalah kesombongan Bing Sungjun. Ya Tuhan, mungkinkah sebelum ini Damar telah mengalahkan Bing Sungjun? Suara sok tak henti-hentinya. Sebelumnya orang-orang melihat bahwa Damar mengeluarkan banyak token Tianjiao dan berpikir bahwa Damar menjarah dari beberapa Tianjiao berperingkat lebih rendah.
Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan mengambil kesombongan Bing Sang Jun. Sekarang mari kita hitung kesombongan Xiao Kaipeng. Betapa menakutkan. Kami semua meremehkan Dr. Damar. Seorang lelaki tua berjanggut panjang menghela napas dan berkata dengan suara serak. Meskipun Damar hanya seorang seniman bela diri medis, keterampilan medisnya sangat luar biasa sehingga ia sepenuhnya mengimbangi keterampilan bela diri. Putra ini tidak dapat bersaing dengan kata seorang wanita. Mari kita melihat bagaimana Tuan Gongsong menanganinya. Perhatian orang-orang kembali ke Gongsong Dahuang. Gongsong Dahuang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Damar akan segera merepotkan. Jika dia mengetahui kekuatan orang ini sebelumnya, dia tidak akan pernah menyerang Yang Hua. Dan bahkan jika desa Yawang hilang, sulit untuk menjamin bahwa tidak ada kekuatan lain di belakang Dr. Ilahi Damar. Tuan Gongsong Dahuang, apa yang harus dilakukan sekarang? Seorang tetua sekte Kono bertanya dengan hati-hati. Ini adalah akhir dari masalah. Kita tidak punya pilihan selain melawannya. Gongsong Dahuang melirik ke kiri dan ke kanan dan berkata dengan suara rendah. Tetapi dengan kata orang, jika kita berkerumun, bahkan jika kita menang, kita pasti akan rugi banyak. Jadi kenapa tidak? Bukan apa. Semua orang menatapnya. Lebih baik menggunakan kekuatan semua orang di sekitarnya untuk mengepung Damar. Meskipun dia kuat, tinjunya sulit mengalahkan dengan 4 tangan. Bahkan jika orang-orang ini dikalahkan, itu akan cukup untuk mengurus kekuatannya. Pembantaian. Gongsong Dahuang berkata dengan suara serak. Orang-orang, Anda melihat saya melihat Anda. Tuan Gongsong, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak terlibat dalam sekte Kono kita, mereka takut mereka tidak akan melakukannya. Seseorang lelaki tua dengan kuil putih berkata, jangan khawatir tentang ini, orang-orang melupakan hidup dan mati demi keuntungan. Aku akan menelepon mereka. Gongsong Dahuang berkata dengan acuh tak acuh dan melangkah maju. Dr. Sen, saya tidak ingin berkelahi dengan Anda lagi, tetapi Anda sangat agresif, tidak heran saya. Lalu mengapa kamu berbicara omong kosong? Damar berkata dengan acuh tak acuh. Dan berjalan langsung menuju Gongsong Dahuang, niat membunuh. Gongsong Dahuang tersenyum tipis dan berteriak, Damar, aku memberimu kesempatan, tapi melihatmu, kamu sepertinya tidak ingin menghargai kesempatan ini. Peluang, Damar tampak curiga, namun ketika Gongsong Dahuang berteriak lagi, suaranya beberapa kali lebih keras dari sebelumnya dan itu adalah pengingat yang mengejutkan. Semuanya dengarkan, selama Anda membantu saya membunuh Dewa Dr. Damar, sekte Kono saya akan memberi Anda pil untuk mencuci sumsum. Dan bagi siapapun yang membunuh Dewa Damar, sekolah Kono saya akan memberinya resep obat untuk mencuci sumsum. Begitu kata-kata ini keluar, penonton langsung meledak. Apa? Ramuan pencuci sumsum? Tuan Gongsong Dahuang, apakah Anda berbicara tentang ramuan pembersih sumsum yang dapat mengubah orang biasa menjadi prajurit berbakat setelah meminumnya? Ini benarkah atau salah? Tuan Gongsong Dahuang, apakah Anda bercanda? Suara gemetar terus keluar. Otak semua orang terbentur dan menjadi kosong. Orang-orang ini gemetar, seluruh mata mereka menatap Gongsong Dahuang dan napas dan detak jantung banyak orang terpecah beberapa kali. Saya, Gongsong Dahuang, punya banyak hal untuk dikatakan. Bagaimana saya bisa bercanda? Inti dari mencuci sumsum yang saya katakan adalah harta sekolah kuno saya. Teriak Gongsong Dahuang dalam sekejap. Mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan kegilaan, penuh panas, dan penuh dengan keserakahan yang kaya. Damar juga mengerutkan kening. Apa itu ramuan pencuci sumsum? Suking dari sini bertanya pada Zhang Ya di sebelahnya dengan bingung. Zhang Ya menggelengkan kepalanya tapi dia tidak tahu. Ramuan spiritual mencuci sumsum adalah pil spiritual dari sekte kuno yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini adalah hal yang tiada taranya. Sekte kuno hanya menghasilkan 1 per tahun. Pil dapat membantu orang mencuci tendon dan memotongnya sumsum dan mengusir semua penyakit seseorang yang tidak memiliki dasar. Jika Anda minum pil, Anda dapat dengan mudah melewati ambang seni bela diri dan menjadi seniman bela diri. Selain itu, panca inderanya sepertinya penglihatan dan pendengaran akan berbeda dari orang biasa. Dan itu memiliki efek memperpanjang hidup. Artinya menerimanya tidak berlebihan untuk menyebut orang yang mencuci ramuan sumsum
sebagai terlahir kembali dan melampaui orang biasa. Kehidupan pertama di sebelahnya menjelaskan dengan suara rendah kepada kedua gadis itu. Kedua gadis itu terkejut, ada obat ajaib seperti itu di dunia. Mengapa tidak? Sekte kuno dimulai dengan pil ini. Siapapun yang bisa mendapatkan pil roh pembersih sumsum berarti bahwa seorang jenius tak tertandingi yang dapat mencapai daftar Tianjiao akan lahir di keluarga siapa. Jika dia bisa mendapatkan resep pil roh pembersih sumsum, maka keluarga bangsawan ini akan naik ke langit dan menjadi keluarga top di Cina, kata Xiaoming. Mereka berdua berdengung, harta yang tiada taranya. Gongsong Dahuang berani mengambilnya. Tampaknya kali ini sekte kuno membunuh Dr. Damar dingin. Tuan Gongsong Dahuang, jika Anda melanggar janji Anda, seorang perwakilan dari keluarga yang kuat berdiri dan bertanya dengan dingin. Gongsong Dahuang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengeluarkan selembar kertas dari tangannya. Ini resep ramuan pencuci sumsum. Gongsong Dahuang berkata dengan tenang. Wajah semua orang berubah. Resepnya ada di sini, apalagi yang perlu dicurigai. Ini baik. Perwakilan itu berteriak dan bergegas ke depan, mengepung Damar. Kalau begitu Tuan Gongsong keluarga Jiang, kami membunuh orang ini untukmu. Ada lebih dari 30 master dalam keluarga Jiang, semuanya adalah pendekar pedang yang kuat. Mereka mengeluarkan pedang tajam di pinggang mereka dan mengerahkannya ke Damar. Selain itu orang-orang di luar juga membawa pistol dan memancung gelap menunjuk ke jantung Damar. Selama perintah diberikan, hati Damar akan dipukuli menjadi seringan. Keluarga Jiang sangat bagus. Terlepas dari apakah Anda berhasil membunuh mereka atau tidak, Anda berpartisipasi dalam aksi memenggal kepala Dr. Damar. Saya baru saja mengatakan bahwa para peserta akan mendapatkan hadiah. Ini adalah inti dari pembersihan sumsum. Dan Anda akan dilanjutkan, teriak Gongsong Dahuang angkat tangan, menciak. Sebuah pil hitam pekat terbang melewatinya. Perkelihatan dari keluarga Jiang buru-buru meraihnya di tangannya dan menyebarkannya. Ini benar-benar pil spiritual, bagus sekali. Keluarga Jiang, saya akan menjadi jenius, sangat bagus. Itu tidak layak, itu sepadan. Tuan dari keluarga Jiang melemparkan pedangnya. Mereka satu demi satu dan mereka semua sangat gembira dan sangat bersemangat. Gongsong Dahuang benar-benar menepati janjinya dalam hal ini. Keluarga Jiang, saya tidak akan mengecewakan Anda. Lakukan. Perwakilan keluarga Jiang berteriak. Kerumunan akan maju bersiap untuk pertempuran. Tunggu sebentar. Pada saat ini sekelompok besar orang bergegas keluar dari kerumunan lagi. Keluarga Jiang, mengapa Anda harus mengikuti perintah Shen Yilin? Apakah Anda memiliki kekuatan? Jangan kehilangan nyawa Anda. Seorang pria berjanggut berteriak. Tuan Gongsong, hidup orang ini masih bergantung pada keluarga Pan kami. Ambillah. Keluarga Pan bersedia untuk berpartisipasi dan memberi saya ramuan pencuci sumsum. Tanpa ragu-ragu, Gongsong Dahuang melambaikan tangannya lagi dan melemparkan ramuan pencuci sumsum. Para penggemar keluarga Pan sangat gembira. Tuan Gongsong bukan pembohong, dapat dipercaya. Kalau begitu, bunuh. Penggemar berat keluarga Fan tidak tahu apa artinya bersikap sopan, jadi dia memimpin seseorang untuk bergegas. Yang lainnya langsung merona. Tuan Gongsong Dahuang faksi King Yun, kami bersedia untuk membantu Anda membunuh ini. Tuan Gongsong keluarga Lu, kami juga bersedia. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita bisa one man berdiri dan menonton hal semacam ini? Mari kita bertunggu saya untuk mengambil kepala Dr. Damar. Biarkan aku datang, kamu akan mati. Semua keluar dari jalan. Semakin banyak orang keluar dari lapangan, semuanya mengepung Damar. Adegan itu langsung kacau, pedang lampu, pedang dan peluru. Dan Gongsong Dahuang juga sangat berterus terang dengan lambaian tangannya yang besar. Dia berkata satu demi satu. Semua peserta memiliki pil, berikan, semua dianugerahkan. Selain berteriak ramuan cuci dilempar seperti kacang, tetua sekte kuno di sebelahnya menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Tuan Gongsong, apa yang kamu lakukan? Begitu banyak pil yang dibuang seperti ini. Ini adalah cadangan sekte kuno kami selama beberapa dekade. Kamu harus tahu berapa sulitnya memperbaiki pil. Jangan khawatir, mereka akan kembali. Gongsong Dahuang tersenyum ringan dan berkata dengan suara rendah.
Apakah Anda akan kembali? Tuan Gongsong, apa yang Anda maksud dengan itu? Para tetua bingung. Kamu bisa melihat kekuatan Senlin. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi Damar dengan kancing dan anjing? Gongsong Dahuang berkata sambil tersenyum ringan. Ini tentu saja tidak bisa ditangani. Jadi mereka akan mati begitu saja. Jika mereka mati, bukankah ramuan pencuci sumsum masih milik kita? Selain itu, bukankah bermanfaat bagi kita jika orang-orang ini mengkonsumsi kekuatan fisik Dokter Damar untuk kita? Tidak sabar dan menonton pertunjukan di sebelah Anda. Itu benar, kata Gongsong Dahuang sambil tersenyum. Kerumunan tiba-tiba menyadari Gongsong Dahuang, jika orang-orang ini membunuh Senlin, apa yang harus kita lakukan? Apakah resep benar-benar akan diberikan kepada mereka? Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita yang lebih tua. Khawatir? Jangan khawatir tentang ini. Gongsong Dahuang menyipitkan matanya, pupil matanya penuh dengan kengerian. Jika mereka dapat membunuh Dokter Damar, mereka pasti telah membayar harga yang mahal dan mereka pasti kelelahan. Bunuh semua orang di sini, mengapa dan Fang tidak memberikannya kepada orang mati? Ketika saatnya tiba, orang kepercayaan Damar akan diselamatkan dan Fan juga akan diselamatkan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Bunuh semua. Semua tetua menjadi pucat. Jika kamu membunuh mereka semua, dunia luar akan tahu. Bukankah Sekte Konoku? Bukankah Dokter Damar menyalahkan kita? Gongsong Dahuang tertawa. Orang-orang berhenti berbicara. Gongsong Dahuang merencanakan segalanya dalam pertempuran ini. Sekte Kono telah lama tak terkalahkan. Dokter Damar, aku akan membunuhmu. Bing Sang Jun berteriak dengan perintah pertama dan ingin campur tangan, tetapi ada terlalu banyak orang di tempat kejadian dan sebelum mereka bisa mendekat, mereka dihentikan oleh tuan dari beberapa keluarga bangsawan dan semua orang bertarung bersama. Adapun Damar, dia sudah dikepung, tapi dia tidak takut sama sekali. Tinjunya seperti banteng yang berlari tak terbendung. Tidak peduli siapa yang mendekat, dia bisa menghancurkan mereka ke udara dengan satu pukulan, baik mati ataupun cacat. Dengar, aku tidak ingin melakukan terlalu banyak pembunuhan. Berhentilah cepat, ini adalah dendam antara aku dan Sekte Kono. Teriak Damar mencoba menghalang orang-orang irasional ini. Tapi tidak ada yang berhenti, bahkan menjadi lebih kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuh kalian semua? Damar sangat marah, matanya merah darah dan niat membunuhnya merajalela. Pada saat ini hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Damar benar-benar marah, tidak peduli berapa serius dia menyerang. Setiap pukulan dan setiap ledakan dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Klik, ledakan, engah. Mereka yang mendekat patah tulang atau kepala mereka bengkok dan beberapa hancur berkeping-keping dengan kekerasan dan mati di tempat. Tidak ada yang bisa menahan pukulan Damar. Kerumunan itu ketakutan. Tembak, aku, bunuh aku, dia. Orang-orang berteriak histeris, beng, beng, beng. Pistol terus menyemburkan api. Peluru itu langsung mengenai tubuh Damar. Damar melangkah mundur lagi dan lagi. Tapi begitu dia mundur selangkah, lusinan pedang tajam menembusnya. Jika Anda terkena, Anda tidak harus ditebas menjadi 8 bagian dan di tempat. Dokter Damar, hati-hati. Kehidupan pertama berteriak. Mata Damar cepat dan dia mengangkat tangannya untuk menyapu. Bilah dari semua pedang tajam tergenggam erat di tangannya dan kemudian dia mematahkannya. Bang! Semua bilahnya patah, tapi pedang yang lebih tajam menebasnya. Serangan itu cepat dan terengah-engah. Mata Damar membeku, dia mengangkat tangannya dengan tajam dan kemudian berubah menjadi pisau, menebas pedang itu. Beng, 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 beng. Pedang tajam itu semuanya dipotong oleh pisau tangan Damar. Apa? Semua orang di sekitar tercengang. Daging dan darah sulit untuk mematahkan pedang. Betulkah? Beng, beng, beng. Orang-orang di sini menembak, tetapi pada saat ini semua peluru mengenai Damar dan tidak bisa lagi menembus. Peluru-peluru itu semua memantul seperti mengenai pelat baja dan bahkan beberapa peluru percikan api. Apa yang telah terjadi? Mengapa orang ini tiba-tiba kebal? Seruan ini terus berlanjut. Orang-orang ketakutan.
Damar mengambil langkah tiba-tiba dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Dia bergegas ke kerumunan lagi dan menyerang kerumunan dengan keras. Ledakan, 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 ledakan. Setiap pukulannya seperti memiliki kekuatan yang 1000 jin. Memukul dada seseorang dapat menghancurkan dada dan memukul kepala dapat membuat kepala orang itu terbelah secara langsung. Kali ini tidak peduli siapa itu adalah pembunuhan satu kali. Bahkan tidak ada kesempatan untuk mengakui kata-kata terakhirnya. Sebaliknya, pedang orang-orang ini tidak bisa lagi melukai Damar. Seolah-olah Damar tiba-tiba terbuka, ribuan orang terkepung, tetapi dia dikalahkan oleh satu orang. Dengan korban yang tak terhitung jumlahnya, dia monster. Pisau tidak memotong pedang, tidak bisa menembus, dan peluru tidak bisa masuk. Apakah Anda plat baja di bawah panel orang ini? Itu berguna baginya. Sebelum mengapa serangan kita tiba-tiba gagal, gemetar itu terus berlanjut. Semakin banyak orang terbunuh, semakin dingin mereka. Tuan Gongsong, ini ada apa? Perwakilan dari keluarga Zhang tidak tahan lagi. Jadi dia mundur tiba-tiba dan bertanya pada Gongsong Dahuang. Keluarga Jiangnya telah terbunuh 10 orang dalam waktu kurang lebih dari 5 menit. Bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk terus membiarkan rakyatnya mati? Sekte kuno juga terkejut. Gongsong Dahuang tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap Damar, alisnya menunduk, alisnya sangat bermartabat. Di sisi lain, seorang lelaki tua di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu dan kehilangan suaranya. Mungkinkah Dr. Damar ini Lin memiliki tubuh bawaan? Apa? Semua orang gila. Perwakilan keluarga Jiang sangat ketakutan sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Zong, Anda jangan menakuti saya. Pertama, Xiang Tian. Song Shu, dibutuhkan 20 tetes darah spiritual untuk memadatkan. Anda jangan bilang bahwa Dr. Damar ini memiliki 20 tetes darah spiritual darah. Perwakilan keluarga Jiang berteriak dengan gemetar. Apa artinya 20 tetes darah spiritual? Kecuali Zhang Ya dan Shou King, semua orang di tempat kejadian mengetahuinya. Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi sebenarnya tidak ada penjelasan lain untuk situasi ini kecuali penggerak geng bangwaan tak terkalahkan yang tiba-tiba dari Dr. Damar pasti telah mengaktifkan kekuatan darah roh yang jatuh dan mengaktifkan penggerak geng pembawaan yang membuatnya kebal. Zhang Yuang serak. Perwakilan keluarga Jiang tercengang. Rasa dingin melonjak ke tulang punggungnya, membulatkan gemetar dan gemetar liar. Zhong Yuan, tua, jangan berbicara omong kosong di sini. Pada saat ini Gongsong Dahuang di sebelahnya mulai minum. Perwakilan dari keluarga Zhang memandangnya. Tuan Gongsong, apakah Anda tahu alasannya? Ini hanya hasil teknik koagulasi Damar, teknik pembekuan. Teknik apa itu? Ini adalah teknik fisik pengobatan Tiongkok kuno. Ini menggunakan jarum perak untuk mengaktifkan pertahanan tubuh, menembuskan tubuh kulit tembaga dan tulang besi, membuatnya kebal terhadap pedang dan senjata. Tetapi metode ini tidak akan bertahan lama. Tuan Jiang, jangan khawatir. Terus biarkan orang-orangmu membunuh. Tidak akan lama sebelum Damar akan tetapi. Damar juga seorang etika medis dan sekolah kuno saya adalah pemimpin etika medis Tiongkok. Mengapa Tuan Jiang tidak mempercayai saya? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya karena Tuan Jiang tidak bermaksud begitu. Mari kita lanjutkan pertarungan dengan cepat. Mungkinkah Anda tidak menginginkan resep lagi? Gongsong Dahuang berkata dengan tenang. Perwakilan keluarga Jiang diam-diam menggertakkan gigi, tetapi karena frustasi dia hanya bisa melihat ke belakang dan terus bertarung. Zhong Yua tua memandang Gongsong Dahuang dan berkata, Tuan Gongsong, saya belum pernah mendengar tentang teknik pembekuan. Apakah benar-benar ada teknik seperti itu dalam pengobatan Tiongkok kuno? Tidak, aku membohonginya. Jika aku tidak membohonginya seperti ini, bagaimana bisa keluarga Jiang terus bertengkar? Bukan berarti. Benar Dr. Damar memang penggerak geng bawaan. Para tetua sekolah kuno telah berubah. Gongsong Dahuang menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu tidak menghancurkan Damar hari ini, maka tunggulah Damar untuk menghancurkan sekte kunoku. Tuan Gongsong, apakah kita harus mengambil tindakan lain? Segera kirim sinyal ke dunia luar untuk memobilisasi kekuatan sekte kuno ke kolam naga hitam. Cepat.
Untuk memobilisasi kekuatan sekti kuno, beberapa banyak yang harus dimobilisasi. Semua. Gongsom Dahuang meraung kata demi kata. Bagaimana pertarungan antara sekti kuno yang bergabung dengan sekte-sekte lainnya untuk menghancurkan Damar? Apakah Damar bisa mengatasinya? Lalu, apakah akan datang lagi beberapa orang dari sekte kuno untuk membantu mereka? Kita akan bertemu lagi di bab selanjutnya.